sahabat Bayu Karta, salam sehat. Bertemu lagi di podcast Bayu Karta dengan saya Dr. Aikendran. Saat ini kita akan membahas mengenai persiapan kehamilan yang sehat. Nah, saat ini saya juga tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Unggul Yudatmo, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau dokter kandungan yang praktek di Rumah Sakit Bayu Karta. Halo dokter. Halo dokter. Ya. Oke, dok, ini sebenarnya cukup menarik ya. Sebenarnya kita dalam rangka Hari Kesehatan Wanita. Nah, kita mau bahas mengenai persiapan kehamilannya, dok. Kadang-kadang kan kita itu memikirkan untuk sehatnya saat kita hamil ya, dok ya, gitu. Jadi sebenarnya di sini kita mau bahas mengenai persiapan justru sebelum hamilnya, dok. Sebenarnya kenapa sih, dok, itu malah jadi penting gitu, dok, harus kita tahu gitu sebagai wanita yang nantinya akan hamil gitu. Baik, Dr. Ali. Jadi para wanita semua ini, jadi kita bicara tentang wanita. Nah, bagaimana? Kenapa persiapan sebelum hamil itu menjadi penting? Karena sebenarnya kehamilan adalah suatu special event. Special event yang akan mempunyai dampak jangka panjang, baik terhadap ibu hamil itu sendiri maupun outcome atau hasil dari kehamilan, yaitu adanya bayi. Bayinya ya. Dan nanti akan menjadi anak akan menjadi remaja, akan menjadi dewasa. Nah, kenapa? Karena sebenarnya manusia itu mempunyai yang namanya golden period. Jadi masa-masa emas, periode emas di dalam kehidupannya, yaitu awal kehidupannya. Dari dalam kandungan juga sudah dihitung ya, dok ya? Iya, jadi yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu selama di dalam kandungan, yaitu 280 hari, dan sisanya adalah setelah dilahirkan. Nah, itulah golden period. Nah, karena apa? Karena semua yang bayi itu dapatkan di dalam kehamilan, di dalam kandungan, di dalam rahim ibunya, itulah modal dia untuk menjadi manusia kelak. Itu begitu, Dr. Adli, kira-kira garis besarnya ya. Jadi memang harus dipersiapkan justru sebelumnya ya, dok ya. Jadi sebelum kita merencanakan mau hamil itu memang harus betul-betul dipersiapkan dan direncanakan ya, dok ya. Nah, kita kadang-kadang kan masih bingung nih, dok, sebenarnya apa sih yang harus diperiksa gitu, dok, untuk misalnya mau hamil. Kita kan taunya nutrisinya gitu ya, minum ini minum itu gitu ya, dok ya. Sebenarnya yang justru kita harus pertama cek tuh apa sih gitu, dok, biasanya gitu ya, dok ya, ini ya. Baik, jadi selain itu special event untuk bayi, sebenarnya kehamilan itu merupakan suatu tantangan untuk kesehatan ibu. Karena kita tahu bahwa selama kehamilan banyak sekali perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada diri ibu. Semua berubah. Misalnya volume darah akan bertambah selama kehamilan. Nah, kalau volume darah bertambah, artinya apa? Jantung harus baik. Jantung harus baik. Sehingga di sini sebenarnya suatu tes kondisi dari ibu. Kalau ibu sehat, pasti dia akan bisa menjalani kehamilannya dengan baik dan hasilnya juga baik. Nah, kalau ibu tidak sehat, maka selain akan merupakan beban untuk ibu, juga punya efek terhadap janin. Contoh, misalnya ibu hamil yang anemia. Anemia. Jadi anemia itu HB-nya rendah, itu apa akibatnya? Kapasitas angkut oksigennya akan menurun. Iya. Nah, artinya apa? Suplai terhadap janin menurun, suplai terhadap jaringan ibunya juga menurun. Nah, itu akan berakibat perkembangan janin tidak baik, kemudian ibu juga akan terpaksa mengeluarkan effort yang lebih. Nah, jadi apa yang harus kita persiapkan? Satu, untuk hamil ibu itu harus sehat. Harus sehat. Jadi hanya orang-orang sehatlah yang sebenarnya layak untuk hamil. Nah,
Sehat itu apa? Nah, kita lihat tekanan darahnya, kita lihat kadar HB-nya, kita lihat status gizinya. Nah, ini status gizi itu sangat penting. Kemudian kita harus tahu ada penyakit enggak ibu itu. Nah, penyakit itu harus kita perhatikan karena kira-kira ibu yang berpenyakit akan menimbulkan masalah atau komplikasi kehamilan dan bahkan kurang lebih 40% kematian ibu itu akibat penyakit yang dari si ibunya. Jadi secara dasar ibu tuh harus sehat. Nah, untuk tahu supaya sehat, nah sebelum hamil mestinya dilakukan pemeriksaan kesehatan umum. Medical check up lah ya dok, Iya, yang minimal ya dok ya. Itu minimal begitu. Kemudian kalau mau mendetail lagi apakah kandungan nutrisi ibu hamil itu cukup. Nah, kalau tidak cukup ya harus kita cukupkan dulu. Artinya ibu-ibu yang status nutrisinya misalnya kurang, berat badannya kurang, kita harus upayakan dulu supaya dia status gizinya baik. Sebaliknya ibu-ibu yang overweight juga harus turunkan berat badan supaya mencapai berat badan yang normal. Kemudian ada penyakit, obati dulu. Nah, itu kira-kira itu. Kemudian juga memang ada nutrisi-nutrisi yang perlu dikonsumsi ibu hamil, adalah nutrisi yang seimbang sebenarnya. Sehingga harapannya pada saat terjadi kehamilan si ibu itu dalam kondisi yang sehat. Jadi sepertinya kehamilan itu mestinya semuanya harus direncanakan dan dipersiapkan. Kira-kira begitu Dokter Ardi. Iya. Jadi itu penting sekali ya dok ya. Jadi sebelum kita merencanakan kehamilan, bukannya kita mempersiapkan yang lain-lain misalnya untuk nanti. Kadang-kadang kan mikirnya biaya apa gitu, justru yang utama itu adalah kesehatan dulu ibunya ya. Karena itu awal dasar sebagai dasar gitu ya supaya hamilnya bisa sehat ya dok ya. Nah dok tadi kan menarik ya dok, sebenarnya penyakit-penyakitnya itu berarti tergantung, sangat spesifik ya dok, tergantung dari kondisi si ibu. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan juga pemeriksaannya ya dok ya. Nah untuk usianya dok sebenarnya ada nggak sih dok rekomendasi yang untuk baik untuk mengalami maksudnya kehamilan itu dok? Ya, baik Dokter Ardi, ini juga sangat penting saya kira ya. Jadi usia ibu yang dianggap ideal untuk hamil itu 20 sampai 35. Itu yang disebut masa reproduksi sehat. Nah, artinya apa? Segala fungsi fisiologis dari sistem reproduksi itu berada pada tingkat yang sebagus-bagusnya dari seorang perempuan. Sebab apa? Setelah usia 35 maka ada faktor penuaan. Penuaan itu yang kita sebut sebagai degenerasi dari fungsi organ. Nah, itu akan menimbulkan risiko komplikasi yang meningkat. Bagaimana kalau kurang dari 20? Kurang dari 20 dianggap bahwa fungsi reproduksinya itu belum optimal, termasuk sebenarnya adalah fungsi atau aspek psikologis sebenarnya dari si calon ibu. Jadi kira-kira yang baik itu 20 sampai 35. Nah, ini yang penting bahwa sering orang kan ditanya mau punya anak berapa. Nah, iya. Nah, ini ada hubungannya dengan kehamilan yang direncanakan. Iya. Mau punya anak berapa supaya sekarang usianya berapa? Nah, nanti kalau umur 35 kira-kira berapa tahun lagi? Nah, itu spacingnya itu yang penting sebenarnya. Nah, itu jadi setiap kehamilan harus memang direncanakan kira-kira begitu. Jadi benernya sih mau konsultasi ya dok ya gitu ke misalnya boleh kalau yang udah berhubungan dengan kehamilannya ke dokter obgyn ya dok ya. Jadi datang terus kita konsultasi karena yang tadi itu karena spesifik ya dok ya, setiap individu, setiap orang itu berbeda gitu kondisinya. Jadi memang bagusnya adalah konsultasi. Nah, untuk yang misalnya tadi nutrisi ya dok ya. Jadi sebenarnya bener nggak sih dok, kan kadang-kadang oh ya kalau mempersiapkan harus minum ini minum itu. Memang ada nggak dok yang direkomendasikan untuk
harus diminum atau tetap spesifik gitu dok? Yang Ya. secara umumnya aja dok. paling. Baik, jadi sebenarnya nutrisi kita sehari-hari itu baik hamil maupun tidak hamil tuh mestinya sama, yaitu yang disebut nutrisi yang berimbang. Jadi berapa karbohidratnya, berapa kita harus mengkonsumsi protein nabati, protein hewani, kemudian berapa kita harus mengkonsumsi buah-buahan, sayur itu. Nah, itu semua kita bisa secara gampang kita bisa lihat di buku KIA itu. Ada Iya. porsi-porsinya itu. Nah, bagi yang belum hamil bagaimana bisa lihat juga di situ. Karena sebenarnya jangankan ibu hamil, kita semua termasuk laki-laki itu akan baik, akan sehat kalau kita mengkonsumsi nutrisi yang berimbang. Nah, apakah cukup dengan itu saja? Nah, di dalam kehamilan Mas dianjurkan bahwa selain nutrisi yang berimbang tetap kita mengkonsumsi suplemen. Karena dua-duanya bukan bersaing tapi saling mendukung. Karena kebutuhan seorang ibu hamil itu tidak akan pernah bisa dicukupi dari konsumsi, apalagi kalau konsumsinya kurang baik. Iya. Nah, jadi tetap dua-duanya Ada tambahan ya iya. berarti ya. Nah, Oke, ya jadi memang kalau misalnya kita mempersiapkan kehamilan itu dari awal sekali ya, bahkan ada yang dok saya pernah lihat juga sampai cek yang untuk penyakit-penyakit yang mungkin kongenital gitu dok, misalnya kelainan darah kayak gitu, harus kita cek juga atau gimana dok? Karena memang kita belum umum ya dok ya kalau Ya. di Indonesia ya dok ya sepertinya. Ya, jadi untuk yang lebih spesifik kita tidak perlu rutin, artinya yang kita cek itu siapa orang-orang yang mempunyai riwayat Riwayat ya dok ya. riwayat keluarga atau riwayat pernah gagal kehamilan itu perlu. Tapi kalau secara rutin ya kalau di luar negeri memang begitu. Iya semua Tapi ya. bahkan sebelum menikah, Oh bahkan sebelum menikah ya. Nah, kalau di kita ya hanya karena itu belum biasa, masalah mindset juga masalah biaya. Jadi pada mereka-mereka yang mempunyai riwayat keluarga maupun riwayat pernah gagal kehamilan itu perlu dicek. Oke. Kira-kira itu. Iya. Ternyata banyak sekali ya manfaatnya seandainya kita betul-betul mempersiapkan kehamilan kita dan direncanakan dengan baik ya. Terus tadi kan mau jumlahnya berapa disesuaikan dengan usia kita saat akan memulai kehamilan gitu. Jadi sahabat Bayu Karta tidak usah takut untuk kita akan memulai kehamilan yang sehat, karena dengan perencanaan yang baik kita pasti bisa untuk mengalami kehamilan yang lebih sehat ya dok ya. Ini tambahan Dokter Ali ya. Jadi Iya. contoh bagaimana persiapan kehamilan itu penting. Komplikasi kehamilan yang paling banyak terjadi yaitu hipertensi, preeklamsia itu ada ternyata sangat dipengaruhi oleh faktor nutrisi dan faktor infeksi pada ibu hamil. Jadi itulah pentingnya bahwa kita perlu mengetahui status kesehatan kita maupun nutrisi kita sebelum hamil. Sebelum hamil ya. Jadi mungkin sarannya kalau bisa sebelum hamil medical check up dulu. Tidak perlu ke dokter spesialis kebidanan kandungan, tidak perlu, tapi ke sederhananya ya. Iya, dokter umum. Nah, nanti kalau ada masalah reproduksi bisa dikonsulkan. Jadi Lebih spesifik ya dok ya. saya anjurkan memang kalau bisa medical check up perempuan untuk mempersiapkan kehamilan. Kehamilan ya dok ya. Bahkan kalau bisa sebelum menikah ya dok ya. Ya, Sudah kalau rutin sebelum ya. Ya, cuma kalau sebelum menikah agak panjang rentetannya nanti. Ya, mungkin dekat-dekat ya. Kayak atau habis menikah langsung medical check up ya bareng Ya, sama kalau sebelum menikah boleh. Tapi asal saling pengertian antara kedua calonnya itu harus sudah baik. Jangan gara-gara medical check up. Oke, betul-betul sekali. Ya, jadi
betul sekali, kita benar-benar harus paham gitu kesehatan kita dan bagaimana caranya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya kita sebenarnya sakit atau enggak ya. Salah satunya tadi seperti yang dokter sampaikan, kita harus medical check up, minimal yang general ya dok ya, general check up. Jadi nanti setelah kita tahu kondisi secara general, baru kita nanti akan cek nih yang lebih spesifiknya kemana, karena mungkin tadi bisa aja kelainannya itu mungkin bisa di jantung atau bisa di penyakit spesialistik yang lain gitu ya dok ya. Nah itu bisa kita lanjutkan untuk lebih spesifik ya dok ya, untuk supaya bisa sehatnya itu tahu karena sudah diketahui kelainannya gitu. Jadi karena setiap orang itu berbeda ya dok ya, jadi tidak bisa kita samakan. Jadi baiknya cek dulu secara umumnya seperti itu. Yang mungkin nanti juga ada ya dok ya, kalau misalnya mau medical check up nanti bisa ya menghubungi di nomor yang tertera di layar. Lalu untuk konsultasi mengenai khusus di obsesi dan ginekologinya juga nanti bisa langsung datang ke dokter Unggul juga di jadwal praktek yang akan nanti ditampilkan di layar ya. Nah untuk kita juga kalau misalnya nanti sudah hamil ya dok ya, kita juga ada dok ini acara senam hamil di kita sudah ada dok. Jadi kalau memang untuk yang hamil kan pasti udah pada tahu ya kita mau harus sehat gitu saat hamil. Nah kita ada dok untuk senam hamilnya, nanti juga ada jadwalnya dan juga bisa menghubungi yang tertera di flyer. Nah untuk selanjutnya juga nanti saat persalinan sampai lengkap dok, kita paket persalinan juga ada gitu. Paket persalinannya nanti juga ada di layar atau menghubungi di nomor yang tertera seperti itu ya. Mudah-mudahan sahabat Bayu Karta tidak usah khawatir dan lebih siap saat menghadapi kehamilan, karena yakin bahwa saat memulai kehamilan sahabat Bayu Karta sudah mengetahui bahwa kondisinya dalam keadaan yang sehat ya dok ya, sehingga kita bisa mencapai kehamilan yang sehat dan bisa menghasilkan generasi-generasi yang baik dan berkualitas. Ada satu lagi ya dok. Untuk ibu-ibu atau para wanita yang sedang sakit, artinya masih menderita penyakit, anjuran kami obati dulu sampai sembuh baru hamil. Contoh apa? Penyakit TB, itu harus diobati dulu sampai sampai sembuh baru hamil. Toh pengobatan TB itu ada jangkanya dan akan jauh lebih baik terhadap kehamilan dan kesehatan ibu kalau dia sudah sembuh. Contoh lagi penyakit epilepsi, itu harus ada rekomendasi bahwa sudah baik untuk hamil. Nah, juga penyakit SLE, itu jadi autoimun ya dok ya. Jadi itu selesaikan dulu, silakan hamil. Jadi jangan buru-buru hamil sebelum kesehatan kita sudah baik. Kira-kira itu. Oke sahabat Bayu Karta, sekian informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih dari Dokter Unggul sudah menyampaikan informasi yang penting dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah untuk sahabat Bayu Karta, kita nggak usah ribet mempersiapkan kehamilan, ke Bayu Karta aja.